Ibrani 11 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin, kata Tuhan. Kalau kita manusia bilang tidak mungkin, masih bisa menjadi mungkin. Tapi kalau sampai Allah bilang tidak mungkin, udah pasti gak ada harapan. Udah pasti tidak bisa. Jadi iman itu yang membuat kita berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Banyak orang salah berpikir bahwa iman itu berarti kita dapat meminta apa saja. Selama kita percaya, maka kita akan menerimanya. Itu bukan iman, itu anggapan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu bukan tentang pikiran saya. Iman adalah idenya Allah. Allah yang memulainya dengan menyatakan kehendaknya, jalannya, tujuannya, dan janjinya. Saat kita mendengar itu, bagaimana respon kita? Itu adalah iman. Saya suka membawa makanan atau barang-barang untuk saya berikan kepada papa saya. Papa saya sering ngomong ke saya, jangan bawa makanan ini lagi. Saya gak suka, gak enak. Jangan bawa barang ini jelek, jangan bawa lagi ya. Dia terbuka, dia memberitahukan saya apa yang menjadi keinginannya, kehendaknya. Ketika Kain dan Habel membawa persembahan kepada Allah untuk pengampunan dosa, Kain membawa hasil dari tanaman, buah-buahan, warna-warni, yang kelihatannya sangat bagus dan indah. Sedangkan Habel membawa korban domba, hasil ternaknya. Kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkan. Tidak ada dari kedua manusia ini yang diterima oleh Allah berdasarkan kelayakan mereka. Karena manusia berdosa tidak layak di hadapan Allah. Mereka dilayakkan berdasarkan persembahan yang mereka bawa. Habel membawa korban darah dan ketaatan kepada jalan pengampunan yang ditentukan oleh Allah. Ketika Habel melakukan apa yang berkenan kepada Allah, Habel disebut orang benar. Tuhan menghendaki pertumpahan darah untuk penebusan dosa. Karena dosa manusia di hadapan Allah adalah masalah yang sangat serius. Mungkin beberapa dari kita berpikir, kenapa Tuhan gak bisa ampunin kita aja? Kenapa mesti pakai pertumpahan darah? Kita aja kalau ada orang yang salah sama kita berbelas kasih maafin mereka. Tanpa perlu adanya pertumpahan darah. Bapak, Ibu, Saudara, hukuman kesalahan seseorang itu nilainya, hukumannya ditentukan oleh kepada siapa kita bersalah. Kalau saya bersalah sama karyawan rumah saya nggak akan dihukum. Tapi kalau saya salah sama presiden, pasti saya masuk penjara. Bagaimana kalau kita bersalah terhadap Allah? Kita menolak Dia. Kita merasa diri kita lebih pintar, lebih tahu. Kita akan mengalami kematian, hukuman kekal. Firman Allah memberitahukan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang memiliki iman kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.